Rahasia Perahu Kertas Ajaib. Bab 1. Perahu kertas dari sungai di sore yang cerah. 3 bersaudari, Haura, Mazea, dan Nadine bermain di pinggir sungai yang mengalir di belakang rumah mereka. Haura, yang paling besar, sibuk mengamati ikan-ikan kecil. Mazea, yang paling lincah, melompati bebatuan. Sementara Nadine, si bungsu yang ceria, sedang membuat perahu kertas. Lihat, perahu kertas paling bagus yang pernah kubuat, seru Nadine, menunjukkan perahu buatannya yang berwarna biru langit. Tiba-tiba, sebuah perahu kertas lain hanyut terbawa arus. Perahu itu tidak biasa, ukurannya lebih besar, warnanya berkilau seperti pelangi, dan ada ukiran aneh di sisi-sisinya. Tanpa pikir panjang, Mazea melompat dan berhasil meraihnya. Wow, seru Haura. Ini bukan perahu biasa. Nadine mendekat. Ayo kita coba naik. Aku yakin ini perahu ajaib. Meskipun sedikit ragu, Haura dan Mazea setuju. Mereka bertiga duduk di dalam perahu kertas itu. Detik berikutnya, perahu itu bergetar dan tiba-tiba membesar seukuran kapal. Sungguhan, ajaibnya, air sungai di bawah mereka berubah menjadi pusaran pelangi, menarik mereka ke sebuah lorong berputar. Mereka berteriak ketakutan, tetapi juga dipenuhi rasa penasaran. Saat pusaran berhenti, mereka mendarat dengan mulus di sebuah tempat yang asing. Langitnya berwarna kuning, awannya berbentuk balon, dan pepohonannya seperti digambar dengan krayon. Yang paling menakjubkan, semua yang ada di sana, dari gunung hingga bunga-bunga, terbuat dari kertas. Selamat datang di negeri kertas. Sapa, sebuah suara lembut. Mereka menoleh dan melihat seekor naga kecil yang terbuat dari kertas koran. Ia tersenyum ramah. Aku Tuan Dragon. Kalian adalah pengunjung pertama dari dunia luar. Bab 2. Masalah di negeri kertas. Tuan Dragon menjelaskan bahwa negeri kertas dulunya adalah tempat yang sangat bahagia. Namun, ada masalah besar yang mengancam mereka. Badai tinta hitam yang datang dari gunung di utara. Badai itu merusak kertas-kertas dan membuat semua warnanya luntur. Selain itu, ada monster pensil rakus yang suka menggigit tepi gunung-gunung kertas. Penyelamat kami adalah pena ajaib. Jelas Tuan Dragon, jika pena itu bisa mengembalikan warna, badai akan hilang, dan pensil rakus akan ketakutan. Di mana pena ajaib itu? Tanya Mazea. Pena itu tersembunyi di dalam labirin kertas di jantung hutan, jawab Tuan Dragon. Tapi jalannya sangat berbahaya. Tanpa ragu, ketiga bersaudari itu setuju untuk membantu. Mereka merasa bertanggung jawab karena perahu ajaib itu membawa mereka ke sana. Mereka menaiki perahu kertas mereka dan memulai petualangan. Bab 3. Ujian di labirin kertas. Di labirin kertas, mereka diuji dengan berbagai tantangan. Haura, dengan kecerdasannya, berhasil memecahkan teka-teki. Sebuah teka-teki berbunyi, aku punya banyak halaman, tetapi tidak bisa dibaca. Aku punya punggung, tetapi tidak punya tulang. Aku adalah, Haura tahu, jawabannya adalah buku. Dengan mengucapkan kata itu, jalan di depan mereka terbuka. Tantangan kedua datang dari labirin kertas itu sendiri, yang jalannya bisa berubah-ubah. Mazea, yang sangat lincah, memimpin jalan. Ia melompati celah-celah di lantai kertas dan menarik kedua saudarinya. Ia bahkan berhasil memotong benang-benang kusut yang menjadi perangkap. Terakhir, mereka menghadapi penjaga labirin, Golem gunting. Golem itu bergerak cepat dan mencoba memotong perahu mereka. Nadine, yang paling terampil dalam kerajinan tangan, mengambil selembar kertas yang jatuh dan melipatnya menjadi burung. Ia lalu melemparkannya ke arah golem gunting. Burung kertas itu tiba-tiba hidup dan mengalihkan perhatian golem, memberi mereka kesempatan untuk kabur. Bab 4. Pena ajaib. Dan kembali ke rumah setelah melewati semua rintangan, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat terbuka di tengah labirin. Di sana, di atas sebuah altar, tergeletak pena ajaib yang berkilauan. Nadine meraihnya dan memegangnya erat-erat. Pena itu terasa hangat dan penuh energi. Mereka bergegas kembali ke Tuan Dragon dan melihat badai tinta hitam sudah semakin mendekat. Nadine mengarahkan pena ajaib itu ke arah awan gelap. Dengan satu goresan ajaib, pena itu menembakkan warna-warni pelangi ke langit. Awan-awan gelap perlahan-lahan memudar, digantikan oleh warna-warna cerah. Badai tinta pun menghilang. Saat itu juga, pensil rakus yang sedang menggerogoti sebuah gunung
melihat cahaya pelangi dan ketakutan. Ia melarikan diri, tidak pernah kembali. Seluruh penduduk negeri kertas bersorak gembira. Mereka berterima kasih kepada Haura, Mazea, dan Nadine. Terima kasih para pahlawan, kata Tuan Dragon. Sekarang, kalian harus kembali ke dunia kalian. Tuan Dragon memberikan mereka sebuah buku yang terbuat dari kertas paling indah. Ini adalah kenang-kenangan dari kami. Dan kapanpun kalian ingin kembali, lipatlah perahu ini dan ucapkan nama kami. Mereka pun naik ke perahu kertas. Ajaib mereka. Saat perahu itu perlahan kembali ke dunia mereka melambaikan tangan kepada semua penduduk negeri kertas. Perahu itu mengecil dan kembali ke ukuran semula. Mendarat dengan lembut di pinggir sungai yang sama tempat mereka menemukannya. Petualangan itu terasa seperti mimpi. Tetapi, buku dari Tuan Dragon di tangan mereka adalah bukti bahwa semuanya nyata. Mereka bertiga saling tersenyum. Mereka tahu, petualangan selanjutnya bisa dimulai kapan saja.